Kalau Pak Yudi sendiri gimana? Apa karena Dokter Eli yang nyuruh gitu? Karena istrinya? Karena istri ya? Iya. Iya itu saya paksa itu. Oh gitu ya? Gimana Pak Yudi, bisa sharing dulu backgroundnya awal mengenal Heidi Set ini bisnisnya seperti apa? Ya, kalau saya sih dulu profesi saya kan sebagai seorang arsitek, ya suka borong-borong satu pekerjaan fisik atau apa ini, biasa umumnya orang katakan pemborong. Nah, dulu saya kerjanya ya seperti itu, di perumahan-perumahan, juga betulin rumah atau mungkin bikin rumah. Nah itu sudah lama sekali. Nah kenalnya HDI ya melalui orang tua sakit. Betul pada saat itu dikenalkan oleh rekan sejawatnya istri saya Dr. Roy dan kok sembuh. Nah begitu sembuh selang beberapa bulan saya gunakan produk ini seterusnya untuk orang tua dan memang sangat bagus sekali. Nah terus itu Dr. Roy menyampaikan ini loh ada sisi bisnisnya. Nah dari situ saya mulai tertarik. Nah saya dulu itu kenal apa ya, saya dengar HDI ini kan multi level. Nah multi level itu, wah ini saya itu dulu tergabung dalam GAM, Gerakan Anti Multi Level. Oh sama Pak kita berarti Pak ya. Jangan-jangan satu kelompok waktu itu, Pak Yudi ketuanya ya. Dari situ saya mulai apa ya, kok risih ya dengar multi level gitu. Nah dari situ saya gimana kalau kita itu enggak apa ya, enggak merasakan kopi ini enak atau pahit atau manis kalau kita itu enggak mencicipi dulu. Betul. Kalau dilihat tok ini kopi minuman itu, dilihat tok tanpa tahu enak apa enggak kan harus dicicipi dulu diminum. Nah saya lihat sedikit bisnisnya, waktu itu saya tertarik sama dokter. Dok mungkin bisa ceritakan untuk bisnisnya. Nah, beliau bercerita. Dan bersamaan dengan pada saat itu memang kondisi saya di pekerjaan saya lagi kolap dan memang ya biasalah naik turunnya pekerjaan. Tapi memang pada saat itu sangat luar biasa sampai bingung saya juga. Nah nggak salah sih saya coba. Nah saya coba bisnisnya. Dan pada saat itu yang lebih berkesan lagi saya dapat peneguhan. Peneguhan itu ketika itu saya melakukan ibadah haji. Dan di sana itu saya berhenti di Mu'tazam dan berdoa di Ka'bah dan di situ saya minta untuk solusi daripada masalah yang saya hadapi. Duit saya dibawa lari orang. Ya pada saat itu tahun 2008 saya mulai mengerjakan proyek, tahun 2010 itu lagi kreditnya. Ya saya yakin itu memang diizinkan Allah ada di situ masalah itu dan saya bersyukur kalau sekarang sih. Kalau dulu malah marah-marah. Iya. Tapi, wajar. Tapi hikmahnya sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, bertepatan dengan itu saya berangkat haji tahun 2012. Nah, di situ saya melakukan serangkaian ibadah haji di sana dan ketemu dengan Ka'bah, saya tawaf dan di situ saya ingat masalah-masalah saya. Saya berhenti di Mu'tazam, saya menangis dan betul-betul itu titik balik yang sangat luar biasa yang sangat berpengaruh dalam diri saya. Saya berdoa, ya Allah, beri saya jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Saya yakin ini adalah Engkau izinkan. Dan saya percaya ya Allah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Daun pun jatuh kalau tidak dengan izinmu tidak akan pernah jatuh ke bumi. Ya. Saya menangis, saya meratapi dan betul-betul ingin minta jalan keluar. Dan pada saat itu saya pulang setelah ibadah haji singkatnya. Nah di situ saya kenal HD. Yang saya ceritakan tadi konsumsi untuk orang tua. Ya. Singkat cerita Dr. Roy ini loh ada bisnisnya. Nah lesu proyek saya pada saat itu saya coba lakukan. Yowis dok saya coba. Nah terus apa pemahaman saya yang sekarang bergabung terus mudah-mudahan dapat bonus bulan depan itu di HDI tidak ada seperti itu. Dan memang kita dituntut untuk bekerja. Dan bagaimana kita itu bekerja untuk memastikan bagaimana rekan kerja kita itu mendapatkan bonus, orang yang kita rekrut itu mendapatkan finansial seperti apa yang kita dapatkan. Dan istilahnya yang nggak kalah penting kita dampingi rekan kerja kita atau orang yang kita rekrut itu di lapangan, tidak kita lepas. Memastikan mereka, rekan kerja kita itu bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan yang nggak kalah penting, kita ada pendampingan, itu yang paling enak. Dan lebih hebatnya lagi, modalnya itu enggak ada, resikonya pun enggak ada.
Lain Oke. seperti bisnis-bisnis yang saya lakukan dulu, konvensional. Iya, modalnya cukup besar ya Pak Yudi ya. Kalau misalnya bisa dibilang mungkin rekan-rekan di luaran sana kan istilahnya ikut menjalankan bisnis ya. Apa sih yang perlu diinvestasikan gitu? Kalau bisnis antara konvensional dan multi level yang beneran ya, istilahnya kita bilang yang halal dan syariah gitu ya di HD ini. Apa sih yang membedakan Pak, yang paling mendasar? Selain apa tadi modalnya bisa dijelasin modalnya bedanya? Modalnya di HD berapa sih gitu loh kok kok nggak bisa membuat orang tertarik gitu loh. Padahal modalnya mungkin bisa dijelasin Pak gambaran modelnya seperti apa di HD. Ya, kalau di HD ini kan cuman hanya member aja. Yang kalau dulu saya waktu itu cuman 75.000, kalau sekarang 150.000. Nah, hanya itu saja. Tetapi potensinya sangat luar biasa. Tapi kalau Anda bandingkan, dan saya juga bandingkan dulu, ayolah kita berpikir sehat. Bisnis konvensional, berapa modalnya? Belum sewa tempat. Modal untuk apa ini suka survei. Ya. Belum gaji pegawai. Oke. Wah, itu gede loh itu. Dan apalagi kalau kita punya tabungan, lama-kelamaan tabungan di rumah itu ngikut juga ke tempat usaha kita. Ujung-ujungnya kita bisnis itu jadi nggak sehat. Seperti yang saya ceritakan dulu. Nah akhirnya ya gulung tikar. Tapi begitu kenal HD saya, wah ini nggak pakai modal gede, cuma 150.000 kalau sekarang member. Terus kita modal satu paket. Itu pun sistemnya harus cash and carry. Wih, ini sing enak loh.